Oke bosku, anjas bosku yang di penjara. Apa kabar hari ini? Nah, untuk menemani hari-hari kalian yang super membosankan, saya akan mereview sebuah film berjudul House of the Dragon. Dimana film ini menceritakan tentang 200 tahun sebelum era Game of Thrones terjadi, dimana klan Targaryen masih jaya-jayanya menduduki Westeros, sehingga akhirnya satu keluarga saling menjatuhkan untuk menaiki tahta. Sedikit catatan yang harus kalian ingat, dimana penikmat series Game of Thrones harus nonton film ini agar kalian paham bagaimana keluarga Daenerys berkuasa di masa lalu. Jadi jangan lupa like and subscribe agar kami lebih semangat lagi ke depannya. And check this out, masker Bio Aqua harganya cuman 1000-an aja, cocok buat kalian yang pengen glowing dengan dompet yang minimalis. Beli langsung, linknya ada di deskripsi. Saat abad pertama dinasti Targaryen, kesehatan Jaehaerys selaku sesepuh klan Targaryen kini benar-benar menurun. Dalam masa itu, klan Targaryen benar-benar tengah di puncak kejayaan, di mana mereka menduduki Westeros dengan 10 naga dewasa yang menemani kuasanya, dan juga Jaehaerys memimpin dengan baik selama 60 tahun terakhir. Namun keraguan mulai muncul setelah tragedi merenggut kedua putranya, hingga Jaehaerys melakukan sebuah pertemuan di Harrenhal atau kastil terbesar di Westeros untuk memilih penerusnya. Ada sekitar 14 kandidat yang diajukan, namun hanya 2 kandidat yang menjadi pertimbangan kuat, yaitu Putri Rhaenyra Targaryen, keturunan tertua raja, dan sepupu paling mudanya Pangeran Viserys Targaryen, laki-laki tertua keturunan raja. Hingga akhirnya Jaehaerys memilih Viserys menjadi raja karena Westeros tak pernah dipimpin oleh perempuan. Beralih ke masa di mana King Viserys telah menduduki tahta selama 9 tahun terakhir. Saat itu terlihat Rhaenyra, putri Viserys, yang tengah mendaratkan naga berkulit emasnya di Dragonpath. Dimana jika kalian ingat, Dragonpath adalah tempat pertemuan di zaman Daenerys memperlihatkan White Walker kepada Cersei Lannister sebagai upaya perdamaian. Kalau kalian masih ingat ya, Rhaenyra dengan mulus mendaratkan naganya dan disambit dengan ramah oleh Lord Harrold Westerling, salah satu Kingsguard yang setia kepada klan Targaryen. Di sana ia juga bertemu dengan salah satu sahabat baiknya yang bernama Alicent Hightower, yang tak lain adalah putri dari Otto Hightower, Hand of the Kings atau Perdana Menteri Kerajaan. Tak lupa Rhaenyra juga datang menemui ibunya yang kini tengah mengandung si jabang bayi, di mana dalam kehamilan itu Viserys sangat mengharapkan kelahiran bayi laki-laki untuk mewariskan tahtanya. Di sana Aemma mengingatkan Rhaenyra sebagai putri tertua raja yang dituntut untuk memberikan keturunan suatu saat nanti sebagai calon penerus. Rhaenyra ditunjuk Viserys sebagai penuang minuman, di mana pada saat itu menuang minuman adalah tugas yang elit karena selain terlibat dalam rapat-rapat penting, ia juga bisa mendengar rahasia-rahasia kerajaan. Dalam rapat ini terdiri dari dewan-dewan penting kerajaan. Di rapat ini, Corlys menyampaikan keresahan hatinya tentang sebuah kelompok bernama Triarki, di mana kelompok itu berkumpul di Bloodstone dan kini tengah membersihkan Stepstone dari serangan bajak laut yang dipimpin oleh seorang bernama Kragas Daerah. Maka dari itu Corlys menyarankan agar segera menerbitkan mereka agar tak menimbulkan kekacauan. Namun Viserys tak terlalu memikirkan hal itu, mengingat mereka harus berfokus pada turnamen yang akan diadakan untuk menyambut kelahiran putranya. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan Daemon Targaryen, adik Viserys yang cukup dekat dengan Rhaenyra, di mana pria itu sebenarnya adalah pewaris sah kerajaan jika Viserys tak mempunyai keturunan. Namun dengan perlakuan yang brutal dan attitude-nya yang buruk membuat para petinggi Westeros meragukan kepemimpinannya. Di sini, Daemon ditunjuk sebagai Lord Commander pasukan perang yang ditugaskan untuk menertibkan para kriminal di King's Landing, di mana jabatan itu diberikan oleh Viserys karena saran dari Otto Hightower agar tidak terlalu mengurusi kerajaan.
Di sisi lain, Viserys datang menemui Aemma untuk menyampaikan keyakinannya bahwa kali ini ia akan benar-benar memiliki seorang keturunan laki-laki. Namun Aemma malah semakin ragu akan hal itu. Ia diselimuti rasa khawatir karena rahimnya yang lemah membuatnya sering kehilangan bayi-bayi yang dikandungnya. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti pun tiba, di mana semua penduduk Westeros berkumpul di sebuah lapangan untuk menyaksikan para kesatria-kesatria hebat adu mekanik. Dan tentu saja, Daemon tak mau melewatkan acara itu. Bahkan sebagai adik sang raja, ia diberi kebebasan untuk memilih lawannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba seorang tabib datang menemui Viserys yang ternyata kini Aemma telah menjalani proses melahirkan terngeri-ngeri sedap sepanjang masa. Tabib itu memberitahu bahwa Aemma mengalami sungsang. Sudah banyak usaha yang dilakukan, namun semua itu nihil, tak membuahkan hasil. Hingga setelah banyaknya pertimbangan, tabib itu memberitahu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bayinya, yaitu dengan cara mengorbankan Aemma. Sebenarnya Viserys sangat keberatan akan pilihan itu, namun mau bagaimana lagi, tak ada pilihan lain untuknya. Atas persetujuan itu, para tabib pun segera mendekati Aemma dan... aduh, ngilu coy. Berbarengan dengan proses Aemma yang begitu menyakitkan, Daemon juga tengah berperang mati-matian untuk memenangkan turnamen. Hingga setelah pengorbanan yang dilakukan, tabib itu datang menemui Viserys dan memberitahu bahwa kini ia telah mempunyai pewaris baru. Namun lagi-lagi sangat disayangkan karena bayi itu tak bisa bertahan lama menghirup udara segar. Tentu Rhaenyra sangat terpukul atas hal itu, namun Daemon tetap berusaha menenangkannya karena mau bagaimanapun Viserys sangat membutuhkan support system darinya saat ini. Dan... Dracarys. Atas kematian itu, para Perdana Menteri pun mulai mendesak Viserys untuk segera memilih penerusnya. Di sana Otto menyarankan Viserys untuk menunjuk Rhaenyra daripada memilih Daemon, pria yang bebal. Namun tentu saja hal itu akan menimbulkan sebuah konflik di mana Westeros tak pernah dipimpin oleh perempuan selama beberapa ratus tahun terakhir. Dan ternyata diam-diam Daemon memperhatikan pertemuan mereka, di mana Daemon juga semakin frustasi karena para lord yang selalu menghalanginya untuk mewarisi kerajaan. Dengan itu Daemon pun nekat pergi memborong satu rumah bordir untuk bersenang-senang dengan para pengikutnya dan dengan sengaja mencemooh anak Viserys sebagai pewaris tahta sehari. Siapa sangka perkataan itu begitu cepat menyebar hingga terdengar ke telinga Otto dan disampaikan langsung kepada Viserys, yang tentu saja membuatnya sangat tersinggung. Atas berita itu, Viserys pun segera memanggil Daemon untuk mencari kebenaran. Tanpa ragu, Yuzong versi nyata itu mengakuinya karena semua orang mempunyai cara berkabung masing-masing. Tentu saja hal itu membuat Viserys semakin marah. Namun Daemon juga tak tinggal diam karena pada kenyataannya selama 10 tahun Viserys memimpin, ia sebagai saudara kandung selalu dijauhkan dan tak pernah dianggap ada. Bahkan Daemon tak segan-segan mengatakan bahwa Viserys adalah pria yang lemah dan Otto si bangsat yang selalu ikut campur dalam urusan mereka. Nampaknya perdebatan mereka semakin sengit dan Viserys meminta Daemon untuk kembali ke Vale daripada di sini hanya menimbulkan keributan. Dan dengan perdebatan itu, Viserys pun memutuskan untuk mengambil langkah berani, yaitu mengangkat
Rhaenyra sebagai penerusnya. Tak mau membuang-buang waktu, Viserys segera melakukan upacara peresmian dan meminta semua lord berjanji setia padanya. Bersamaan dengan itu, Daemon juga bergegas pergi menunggangi naganya yang kejam bersama Nymeria. I, King of the Andals and the Rhoynar, and Protector of the Realm, do Princess of Dragonstone, and heir. Beberapa bulan pun berlalu, di mana kini Lord Corlys datang menemui Viserys dan para petinggi kerajaan untuk melaporkan bahwa kelompok Crab Feeder atau yang termasuk dalam kelompok Triarchy telah membuat kekacauan di Stepstone. Tentu Corlys sangat khawatir akan hal itu, terlebih wilayah laut yang di bawah wewenangnya kini terancam. Oleh karena itu, ia meminta Viserys untuk melakukan perlawanan. Namun Viserys dan petinggi-petinggi lainnya menentang hal itu karena merasa akan membebani pengeluaran kerajaan jika menghadapi mereka secara langsung. Dan ternyata diam-diam Viserys telah mengutus orang ke Volantis dan Pentos mencari kelompok yang merasa sanggup mengatasi hal ini agar mereka tak terlibat peperangan secara langsung tentunya. Rhaenyra yang mengetahui hal itu pun merasa bahwa rencana Viserys hanya membuang-buang waktu dan menyarankan Viserys untuk mengirim pasukan secara langsung. Bahkan ia juga menegaskan akan terjun langsung dalam peperangan ini. Namun tentu Viserys tak mengindahkan hal itu dan memberi tugas lain kepada Rhaenyra, yaitu memilih Queen Guard untuk mendampinginya. Tentu Rhaenyra tak bisa membantah hal itu dan Harald mulai membawanya menemui kesatria-kesatria hebat juara turnamen di seluruh klan. Dan tak sampai di sana, Harald juga menyuruh para kesatria untuk mulai memperkenalkan diri. Banyak kesatria hebat di sana yang sudah pasti memiliki kelebihan dan kehebatannya masing-masing. Namun siapa sangka Rhaenyra lebih tertarik dengan Ser Criston dari klan Cole, yang tak lain adalah pria yang telah mengalahkan Daemon di turnamen untuk menjadi Queen Guards-nya. Apalagi setelah mengetahui latar belakang Criston Cole, tanpa ragu Rhaenyra langsung meminta Harald untuk melantik pria tersebut. Hari pun terus berlalu dengan serangan-serangan Crab Feeder di Stepstone. Lord Corlys dan Rhaenyra pun terus berusaha mendekati Viserys agar pria itu mau membantu mereka untuk mengamankan wilayah. Bahkan tak segan-segan Corlys dan Rhaenyra menawarkan putrinya yang bernama Aelin berdalih untuk membantu Viserys memiliki ahli waris baru sebelum Rhaenyra benar-benar menaiki tahta. Viserys begitu terkejut akan hal itu karena ternyata anak yang dibicarakan masih bocah berumur 12 tahun. Namun meskipun begitu, Viserys juga tak bisa menolaknya begitu saja karena saran mereka cukup masuk akal, mengingat di dalam tubuh Lady Aelin mengalir jelas darah Rhaenyra, putri sah dari King Jaehaerys yang merupakan pemimpin pertama klan Targaryen. Atas hal itu, Viserys pun mulai berkonsultasi kepada petinggi-petinggi kerajaan untuk menyikapi hal ini. Di sana terlihat jelas Otto yang tak menyetujui rencana itu dan seperti telah merencanakan sesuatu. Sedangkan Grandmaster malah sangat mendukungnya, mengingat raja mempunyai kewajiban untuk memberikan pewaris baru yang sah untuk kerajaan. Hingga siapa sangka Viserys nekat mengenal Lady Aelin lebih dalam. Terlihat jelas perbincangan mereka yang begitu kikuk, cok. Dan dengan tegas bocil kecil setengah matang itu berjanji akan memberikan keturunan untuknya. Wah, bangsat ya tuh, jembute wae urung metu. What did your mother tell you? Rhaenyra yang melihat hal itu juga merasa sangat aneh. Bagaimana bisa bocah sekecil itu akan dinikahkan dengan ayahnya yang sudah berumur. Rhaenyra pun mengatakan bahwa perjodohan mereka memang harus dilakukan. Toh jika pun tak menikah dengan Aelin, sudah pasti Viserys akan segera menikahi wanita lain untuk membuat pewaris baru yang sah. Rhaenyra juga menambahkan bahwa tak akan ada perempuan yang dapat memimpin Westeros sama sepertinya karena sudah menjadi peraturan bahwa Iron Throne tak pernah dipimpin oleh perempuan. Rhaenyra pun tak terlalu memperdulikan perkataan itu dan menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap menaiki tahta.
Viserys pun merasa sangat bimbang untuk memutuskan masalah ini. Hingga tiba-tiba Alicent datang menemuinya dan berusaha untuk menghiburnya. Karena tanpa kalian sadari dengan pertemuan-pertemuan singkat yang mereka alami, Alicent nampaknya telah merencanakan sesuatu dan tak ingin melewatkan kesempatan ini. Hingga perbincangan mereka pun terpecah saat Otto dan beberapa penjaga datang memberitahu bahwa Daemon telah nekat mencuri telur naga dan meninggalkan sebuah surat tentang ancaman untuk kerajaan. Tentu Viserys sangat marah akan hal itu, bahkan ia berniat untuk pergi menemuinya secara langsung. Namun Otto tak mengizinkan hal itu karena Daemon adalah pria berbahaya yang mungkin dapat membahayakan keselamatannya. Maka dari itu dengan gagah berani Otto pun memutuskan untuk memimpin pasukan ke Dragonstone menemui Daemon agar masalah ini cepat terselesaikan. Namun bukannya takut, secara terang-terangan Daemon malah mengungkapkan apa yang menjadi rencananya dan tak segan-segan mengacungkan pedang terhadap mereka. Otto dan pasukannya pun begitu gemetar melihat kekompakan mereka ditambah dengan naganya yang telah siap menyerang. Tentu membuat Otto semakin lemas hingga tiba-tiba si kecil cabai rawit ini pun datang dan mulai mendekati Daemon. Di sana Rhaenyra menegaskan bahwa dirinya lah yang telah membuat Daemon kehilangan hak sebagai pewaris tahta. Maka dari itu Rhaenyra meminta Daemon untuk memenggalnya jika memang akan membuatnya senang. Daemon pun sempat terdiam, namun ia tak mau hal itu terjadi. Dari sini saya sadar bahwasanya Daemon tidak sepenuhnya salah. Ia melakukan semua ini hanya karena ingin diakui saja. Hingga dengan berat hati ia memutuskan untuk menyerahkan telur naga dan pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Dengan keberhasilannya menyelesaikan masalah itu, Viserys sadar bahwa putrinya telah mulai tumbuh menjadi gadis yang hebat. Oleh karena itu, Viserys menjelaskan terhadap Rhaenyra bahwa sebenarnya ia tak mempunyai niat untuk menikah lagi. Namun semua ini harus ia lakukan demi memperkuat keturunan. Rhaenyra pun sadar bahwa hal itu memang harus dilakukan dan merestui pernikahan ayahnya. Viserys pun begitu senang dan segera melakukan sebuah pertemuan untuk memberitahu Dewan Konsil bahwa ia sudah siap untuk menikah. Dalam pertemuan itu, Corlys merasa pede dan berpikir bahwa putrinya yang akan dinikahi Viserys. Namun ternyata tidak, karena ternyata pria itu lebih tertarik kepada Alicent setelah kebersamaan mereka beberapa waktu terakhir. Tentu keputusan itu membuat Rhaenyra terkejut. Bagaimana bisa ayahku menikah dengan sahabatku? Begitu pula dengan Corlys yang merasa sangat terhina atas pilihan itu. Rhaenyra. Hingga pria itu diam-diam menemui Daemon menjalin persekutuan baru untuk mengamankan wilayahnya. Di sana Corlys merayu Daemon dengan menegaskan bahwa persekutuan mereka dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan kehebatannya ke para penduduk. Dan hal itu akan mereka mulai dengan melawan pasukan teriarki yang meresahkan di Stepstone. Tentu Daemon begitu tertarik akan hal itu dan tanpa ragu menyetujui hal tersebut. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kini persekutuan Corlys dan Daemon telah berlangsung selama 3 tahun dan kelompok Triarche yang terus berusaha menghancurkan Stepstones. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana kejamnya Gracha Dahar atau yang lebih dikenal sebagai Crab Feeder yang tengah menyiksa para musuhnya. Dan saat Daemon datang melakukan penyerangan, ia selalu gagal karena kelompok Triarche meresahkan ini telah merubah semua gua sebagai tempat perlindungan yang tidak dapat dimasuki para penunggang naga. Terlebih, anak-anak pasukan Triarche yang berterbangan tentu saja membuat Daemon mau tak mau harus segera mundur.
Di sisi lain nampaknya Viserys begitu berbahagia karena setelah 3 tahun pernikahannya dengan Alicent, ia telah diberi seorang putra bernama Aegon II. Dan bahkan kini Alicent juga telah mengandung anak keduanya. Biuh, gacor cuk. Mantap. Hingga terjadi sedikit ketegangan di mana Tywin Lannister datang memberitahu bahwa Stepstone diambang kekalahan dan mau tak mau mereka harus segera mengirimkan pasukan bantuan untuk membantu Daemon meski akan menimbulkan kerugian untuk kerajaan. Namun Viserys tak terlalu mementingkan hal itu dan menyuruh Tywin untuk bersabar karena ia tak ingin ada kekacauan di hari penamaan putranya. Terlebih Otto juga menegaskan bahwa Daemon dan Corlys lah yang memulai peperangan, sehingga kita tak ada kewajiban untuk membantu mereka. Padahal seperti yang kita tahu, Corlys bukan memulai, ia hanya mempertahankan wilayahnya yang tengah direbut antek-antek pantai. Tywin sempat mendesak, namun Viserys tetap saja tak ingin membahas masalah itu dan malah menyuruh para penjaga untuk mencari Rhaenyra karena mereka akan segera pergi berburu untuk melengkapi penamaan putranya. Di perjalanan terlihat jelas Rhaenyra yang tak menyukai kebersamaan mereka karena seperti yang kita tahu bahwa Rhaenyra belum bisa menerima sahabat baiknya menjadi ibu tirinya sendiri. Terlebih ia merasa tak harus berada di tempat ini mengingat ini bukanlah acara untuknya. Namun Viserys tetap menegaskan agar Rhaenyra ikut kemanapun ia pergi karena mau bagaimanapun ia tetaplah putri pertamanya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di Kingswood, tempat di mana perayaan hari penamaan Aegon II akan berlangsung. Para penduduk pun begitu senang menyambut kedatangan Viserys dan tak lupa memberi selamat atas kelahiran putranya. Sementara itu, Rhaenyra yang tengah terdiam tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria bernama Jason Lannister atau penguasa Casterly Rock saat ini, yang sekaligus saudara kembar Tywin Lannister, pengikut setia kerajaan. Di sana pria itu mulai aktif mendekati Rhaenyra dan menceritakan betapa indahnya Casterly Rock. Dari perkataan itu, Rhaenyra pun sangat marah dan sadar bahwa Viserys telah menyiapkan sebuah rencana untuknya. Dengan itu, Rhaenyra pun segera pergi menemui Viserys dan menegaskan bahwa ia bukanlah barang yang bisa ditukarkan dan ditawarkan kepada klan-klan besar. Namun Viserys tetap ngeyel bahwa hal itu harus dilakukan karena Rhaenyra harus segera menikah dan mempunyai keturunan. Sempat terjadi ketegangan di sana hingga akhirnya Rhaenyra memilih untuk mengalah daripada harus baku hantam dengan ayahnya sendiri dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Criston Cole yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan segera menyusulnya. Ia tahu bahwa Rhaenyra tengah dikuasai amarah yang mungkin bisa membuatnya dalam bahaya. Dalam momen itu Rhaenyra pun mulai menceritakan bahwa ia tidak menyukai keberadaan Jon yang mulai mendekatinya, di mana ayahnya juga ikut campur akan hal itu. Rhaenyra merasa benar-benar kecewa meskipun ia seorang putri dari Dragonstone, tapi nyatanya apa? Menikah pun harus berdasarkan pilihan dari orang tua. Kampret memang, hidup ini selalu mengesalkan. Namun Criston Cole terus berusaha untuk membuatnya tenang dan mengingatkan bahwa ada ribuan orang yang rela mati demi berada di posisi Rhaenyra saat ini. Hari terus berlalu, meski dengan semua masalah yang terjadi, Viserys tak ingin hari pernamaan putranya hancur dan tetap berfokus untuk melakukan perburuan. Hingga para ajudannya pun berhasil menangkap sebuah rusa besar di mana rusa itu dianggap sebagai simbol bangsawan untuk Aegon. Dan nampaknya rusa itu tak sesuai harapan karena yang mereka dapat hanyalah rusa berbadan besar tidak berkulit putih seperti yang mereka cari. Namun meskipun begitu, Viserys tetap menghujaninya dengan tombak daripada pulang tanpa hasil. Di saat Rhaenyra dan Criston Cole hendak kembali ke perkemahan, tanpa sengaja seekor rusa putih menampakkan diri ke hadapan Rhaenyra. Criston yang melihat hal itu pun berniat untuk memburunya, namun Rhaenyra melarang karena ia sadar bahwa hal itu bertanda baik untuknya. Hingga mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke perkemahan dengan seekor babi hutan yang tidak saya perlihatkan penangkapannya ya, karena sangat-sangat menyeramkan.
Singkat cerita, setelah perburuan yang menurut saya biasa saja, Viserys dan lainnya pun berbondong-bondong kembali ke istana. Pada saat itu Otto pun diam-diam pergi menemui Alicent untuk memastikan cucunya akan benar-benar menjadi pewaris tahta. Secara terang-terangan Otto mengatakan kepada Alicent bahwa ia tak akan menyukai kepemimpinan Rhaenyra dan jika itu terjadi akan membawa malapetaka untuk mereka. Atas hal itu Alicent pun pergi menemui Viserys untuk memastikan pernikahan Rhaenyra. Namun Viserys tak mau membahas hal itu saat ini dan menunjukkan sebuah surat dari Vaemond Valerian, saudara Corlys yang juga berperang di Stepstone, yang meminta bantuan padanya. Awalnya Viserys tak mau memperdulikan surat itu karena merasa peperangan ini terjadi karena dua orang bebal yang tak menuruti perkataannya. Namun Alicent mengingatkan bahwa lebih baik Viserys mengalah untuk mengirimkan pasukan daripada harus melihat crab feeder semakin merajalela. Benar saja, atas saran itu Viserys pun langsung mengirim pasukannya untuk membantu penyerangan meskipun diselimuti sedikit keraguan. Di saat Rhaenyra datang, Viserys pun meminta pendapat apakah keputusannya sudah benar. Namun Rhaenyra menegaskan bahwa ia tak akan memberi saran atau campur tangan masalah apapun perihal kerajaan. Bukan tanpa alasan, semenjak kelahiran ikon putra yang didamba-dambakan Viserys, ia merasa tersisihkan. Bahkan Rhaenyra juga menyinggung soal rencana Viserys yang akan menikahkannya dengan Jason Lannister. Rhaenyra sangat kecewa karena posisinya akan tergantikan dan hanya dijadikan sebagai barang pertukaran yang akan menguntungkan untuk kerajaan, bukan untuknya. Mendengar hal itu, Viserys pun menjelaskan bahwa ia tak mempunyai rencana sedikit pun untuk menggantikannya. Ia berencana menikahkannya dengan Jason hanya berusaha untuk membuat Rhaenyra bahagia. Bahkan jika hal itu tak membuat Rhaenyra tak senang, kini Viserys memberi kebebasan untuk memilih pasangan yang akan membuatnya senang. Sepenting kowe ndang rabi, go memperkuat klaim tahta, cuk. Bersamaan dengan itu, nampaknya klan Valerian tengah sibuk menyusun strategi untuk memancing crab feeder keluar dari persembunyiannya. Archers hold their high positions, foot soldiers hold in the caves. Dragons can circle Bloodstone. Di sini kita diperlihatkan dengan Laenor Valerian, putra dari Corlys dan Rhaenyra yang juga merupakan penunggang naga, dan juga Vaemond Valerian, adik Corlys yang berpartisipasi penuh untuk kemenangan perang kali ini. Namun meskipun tengah diambang kekalahan, Daemon tetap santuy menunggangi naganya dan terlihat sangat tenang menghadiri pertemuan, hingga para utusan pun datang membawa sebuah surat dari Viserys yang siapa sangka hal itu malah membuat Daemon sangat tersinggung. Sebuah surat yang berisi tentang pemberitahuan bahwa Viserys telah menyiapkan 2000 pasukan dari King's Landing untuk membantunya dan berharap Daemon dapat kembali dengan selamat. Yang siapa sangka surat itu malah membuatnya nekat pergi menemui crab feeder Solo Rank dan mengibarkan bendera putih di sana. Craghas yang melihat hal itu tentu sangat terkejut. Masa iya seorang Daemon menyerah? Atas hal itu, Craghas pun meminta para anggotanya untuk perlahan mendekatinya. Daemon pun tetap terlihat tenang seperti ingin menyerahkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia telah mengakui kekalahan. Namun tidak semudah itu Ferguson. Ternyata Daemon melakukan hal itu hanya untuk memancing para crab feeder, penghuni Krusty Krab, anak buah Tuan Crab, keluar. Melihat crab feeder yang berdatangan, Daemon mulai mengayunkan pedangnya bagai tanpa rasa takut sedikit pun. Meskipun ribuan panah menghujaninya, ia tak gentar dan terus melakukan perlawanan. Ini seru banget anjay. Dan tibalah di titik balik di mana Corlys Valerian dan pasukan lainnya berdatangan membantu penyerangan. Begitu pula dengan Laenor yang membakar para crab feeder tanpa ampun.
Hingga di saat semua sibuk berperang, Daemon segera pergi memburu Krekhas dan anjay, GGWP cuk.